Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini aku akan bahas tentang apa itu ruang sampel. Nah, setelah kita tahu apa itu ruang sampel, pasti bertanya kan, apa kegunaannya? Nah, karena pertanyaan ini menjawab pertanyaan selanjutnya, aku mau kasih dikit nih apa kegunaannya. Nah, kegunaannya adalah pada penentuan peluang. Nah, peluang suatu kejadian A itu kan NA/NS. Nah, NS ini adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya cara menentukan banyak anggota ruang sampel? Nanti kita bahas. Kemudian, supaya pemahaman kalian lebih mantap, akan aku kasih beberapa contoh yang sering keluar gitu di soal-soal. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi ruang sampel. Ruang sampel didefinisikan sebagai himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi, apapun yang mungkin dari suatu percobaan, dia masuk ke dalam ruang sampel, gitu ya. Nah, ruang sampel disimbolkan dengan huruf S besar, sedangkan banyak anggota ruang sampel disimbolkan dengan NS. Nah, NS ini yang akan kita gunakan pada peluang. Nah, apa kegunaan ruang sampel? Ya, seperti yang aku bahas sebelum-sebelumnya ya, bahwa banyaknya anggota ruang sampel itu digunakan untuk menentukan besarnya peluang suatu kejadian. Coba perhatikan rumus peluang suatu kejadian A, di mana A atau himpunan A itu subset dari himpunan S gitu. Peluang kejadian A sama dengan NA/NS, di mana NA adalah banyak anggota A atau banyaknya cara suatu kejadian A itu terjadi. Terus NS itu adalah banyak anggota ruang sampel. Nah, karena yang kita gunakan adalah banyaknya anggota ruang sampel, maka kita perlu dong cara gitu untuk menentukan banyak anggota ruang sampel. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah mendaftar setiap anggota yang mungkin dari suatu kejadian. Bisa dengan bantuan tabel atau dengan suatu diagram bercabang kayak gitu. Nah, berdasar teori nih, ini kan kalau kita mendaftar langsung, bayangkan kalau banyaknya anggota ruang sampel itu 100. Butuh waktu berapa lama gitu loh kita untuk mendaftarnya gitu. Nah, ada teori atau cara, istilahnya cara yang lebih efisien gitu untuk menentukan banyak anggota ruang sampel. Itu ada 3 cara. Yang pertama kaidah perkalian, kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Nah, pada video kali ini yang mau aku bahas hanya di cara mendaftar aja gitu, dan akan aku kasih itu contoh-contoh dari masalah peluang yang sering keluar gitu. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Tonton videonya sampai akhir. Ini contoh pertama, ruang sampel dari percobaan melempar sebuah dadu. Nah, kalau kita tahu dadu itu kan ada 6 sisi ya, dimana sisinya itu ada mata 1 sampai mata 6. Nah, berarti kalau kita melempar sebuah dadu, kemungkinan hasil yang mungkin itu kan hanya ada ini kan. Kalau nggak 1 ya 2, kalau nggak 3, 4, 5, atau 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel ada 6 gitu. Nah, contoh kedua, ruang sampel dari percobaan melempar sebuah uang logam dengan sisi angka dan gambar gitu. Nah, karena uang logamnya punya 2 sisi, berarti kan kalau kita lempar, kalau nggak muncul angka, ya muncul gambar. Maka banyaknya anggota ruang sampel ada 2 gitu. Contoh berikutnya, ruang sampel dari percobaan melempar 2 uang logam. Nah, kalau 2 uang logam, kan kemungkinannya ini. Nah, gimana aku dapat ini? Cara gampangnya kita bisa pakai tabel ini. Nah, misal ini
uang pertama sisinya angka dan gambar, uang kedua sisinya angka dan gambar. Kemungkinan pertama, uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka nih. Kemungkinan selanjutnya, pertama muncul angka, yang kedua muncul gambar. Begitupun ini pertama gambar, kedua angka, dan pertama gambar, kedua juga gambar. Jadi banyaknya kemungkinan ada 4 gitu. Maka NS-nya 4. Ruang sampel dari percobaan mengambil sebuah bola dari dalam kantong yang berisi 5 bola merah yang tak simbolin M dan 2 bola hijau yang tak simbolin dengan H dan 3 bola kuning dengan simbol K. Maka ruang sampelnya adalah ya ke 10 bola itu. Kalau nggak muncul merah, ya hijau atau kuning. Karena merahnya ada 5, berarti kan ada 5 kemungkinan. Kayak gitu. Begitupun dengan hijau dan kuningnya gitu. Jadi banyaknya banyaknya anggota ruang sampel ada. Jadi untuk nentuin ini nih, nah contoh-contoh ruang sampel ini, untuk nentuin banyaknya anggota ruang sampel ada cara cepatnya nih teman-teman. Cara cepatnya kita bisa gunain yang namanya kombinasi ya tadi ya. Cara menentukannya yang ketiga kan bisa gunain kombinasi ya. Nah untuk cara kombinasi akan aku bahas di video selanjutnya gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contoh terakhir pada pengocokan satu set kartu bridge. Jika akan diambil satu kartu, maka banyaknya anggota ruang sampel ada sebanyak 52. 52 ini isinya apa aja? Isinya ada 4 macam gambar. Ada keriting hitam, waru hitam, hati merah, dan wajik merah. Itu dimana masing-masing gambar itu terdiri atas satu kartu K, satu kartu H, satu kartu J, satu kartu as, dan kartu bernomor 2 sampai 10. Jadi nomornya ada 9, asnya 1 dan 10 ya, tambah K hijau 13 ya. Jadi masing-masing gambar, untuk masing-masing jenis gambar itu ada 13. 13 kali 4 berarti ada 52 gitu. Nah, supaya kita bisa ngecek nih pemahaman kalian bisa coba ini nih. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan, boleh komen ya. Kemudian ini bisa dicoba. Nah, jawabannya bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Oh iya.